Oke guys, selamat datang kembali di channel ini. Jadi di sini kita akan membahas bagaimana membuat atau menggunakan operasi dan variabel dalam bahasa pemrograman. Tapi di sini kita akan menggunakannya dulu melewati aplikasi dasar, yaitu Scratch kembali. Jadi di sini kita akan membuat blok seperti ini, di mana ketika kita menginput suatu angka, maka hasil dari pemrograman ini akan menjadi sebuah penjumlahan. Jadi ya kita langsung kita coba saja, langsung kita praktikkan ke pemrograman yang baru. Oke, jadi yang pertama di sini kita tentu saja pertama kali kita akan lakukan adalah mencari bendera sebagai mulai pemrogramannya. Lalu selanjutnya kita akan pindah ke blok sensing ini, lalu kita mencari blok pertanyaan ini. Lalu setelah ini kita akan pindah ke variabel. Nah, ini ada sesuatu yang baru, dimana kita akan menarik blok ini ke sini. Lalu di sini kita bisa membuat variabel baru. Kita sebut saja number_1. Kita pilih saja untuk semua all spirits supaya agar nantinya bisa kepake semua. Lalu di sini di my variable ini kita bisa pilih ke number_1 ini yang sudah kita buat baru ini tadi. Lalu selanjutnya kita bisa kembali menarik blok ini kembali di sini. Lalu kita kembali ke variabel, kita buat satu lagi. Nah, kali ini kita buat variabel baru lagi. Ketik saja number_2 ya. Nah, ini variabel ini fungsinya itu sebagai pemisah agar ketika kita menginput data atau angkanya itu akan satu persatu sesuai urutan pemrogramannya. Jadi tidak agar terjadi pemisahan penginputan data. Di sini di blok as ini kita bisa mengubah bocoran ini dengan number_1 sama dengan agar si kucingnya ini dapat mengeluarkan output data ini ya, kalimat number ini. Selanjutnya juga seperti ini. Nah, selanjutnya kita pindah ke variabel kembali, lalu kita pilih set kembali. Nah, di sini selanjutnya kita pindah ke operator. Di sini pilih yang tanda jumlah ini. Kita akan bermain penjumlahan terlebih dahulu. Sebenarnya bisa langsung apa saja, tapi kita di sini menggunakan hal yang mudah terlebih dahulu, yaitu penjumlahan. Lalu untuk selanjutnya kita bisa pindah ke variabel kembali. Nah, di sini kita bisa menseret blok ini number_1. Kita masukkan ke blok penjumlahan yang di dalam. Nah, kita seret yang number_2 juga agar si pemrograman ini bisa menjumlahkan penginputan number_1 dan number_2 ini. Yang terakhir kita bisa kembali ke looks blok yang looks ini, lalu
bisa seret bagian say. Setelah itu kita bisa pindah ke operator. Nah, di sini kita bisa tarik yang join ini, blok join ini, kita seret dan masukkan ke blok C ini tadi ya. Lalu setelah itu kita pindah kembali ke variabel, kita buat variabel satu lagi yang bernama sum atau hasilnya tadi ya. Kita masukkan blok sum ini atau blok hasil ini ke dalam sini. Nah, lalu apel ini, bagian apel kita ubah dengan kalimat sum is. Nah, agar si kucing ini akan membuat kalimat, mengeluarkan output kalimat ini ya. Oke, mungkin ada satu yang ketinggalan, yaitu answer ya. Tentunya kalau tidak ada answer ini kita tidak bisa menginput datanya. Kita taruh di blok set nomor 1 dan nomor 2. Oke, langsung saja mungkin kita bisa mencoba menjalankan pemrograman ini. Nah, si kucing ini nantinya akan mengeluarkan kalimat number one atau instruksi untuk menginput, untuk kita menginput data angka. Kita bisa memilih angka apa saja di sini. Kita saja 8. Pencet centang di sini, lalu penginputan yang kedua bisa kita tambahkan 10. Nah, maka maaf sebenarnya yang salah di sini. Oh ya, di sini di my variable, di set terakhir ini, blok set terakhir ini, seharusnya kita ubah dulu ke sum. Nah, kita bisa mengulangi kembali di angka 8, lalu input dan data kedua yaitu 10. Nah, si kucing ini akan menjumlahkan hasil dari penginputan data ini ya. Jadi ini adalah gambaran pemrograman dasar yang menggunakan operasi dan variabel. Di sini kita bisa mengotak-atiknya dengan mengganti pengurangan, pembagian atau pengalihan. Itu terserah dari instruksi kalian ya. Oke, jadi mungkin begitu saja untuk pembahasan penggambaran dasar untuk penggunaan operasi dan variabel di aplikasi Scratch ini. Mungkin kita akan next ke videonya selanjutnya, pembahasan selanjutnya. Oke, terima kasih. Oke, jadi selanjutnya di video lanjutan ini kita akan membuat studi kasus atau pembahasan yang lebih panjang pada pengoperasian dan variabel dalam bahasa pemrograman Scratch. Oke, di sini saya sudah membuat beberapa pemrogramannya, tapi belum selesai. Jadi kita di sini membahasnya terlebih dahulu dari awal pembuatan ini ya. Jadi di blok pertama ini kita akan menanyakan berapa lama kalian mempunyai waktu tidur per hari. Nah, lalu di bawahnya kita akan mengasih blok variabel kembali. Lalu kita membuat variabel baru yang bernama sleeping underscore hours. Maka di sini kita bisa menginput data berapa lama tidur kita per hari, berapa jam tidur kita per hari. Lalu di bawahnya kita kembali memberikan blok pertanyaan, berapa lama, berapa banyak jam kalian, berapa banyak waktu kerja kalian, berapa banyak jam waktu kerja kalian per hari. Lalu kalian input kembali
mengganti dengan variabel working underscore hours agar kita bisa menginput data berapa lama kita bekerja per harinya. Lalu kembali kita menginput data pertanyaan berapa jam dalam per minggu kalian menginginkan waktu untuk beristirahat. Lalu kita kembali menginputkan variabel di sini dengan weekday underscore relaxing underscore hours. Lalu kembali kita di bawahnya menginput pertanyaan kembali, yaitu berapa banyak jam per minggu dan per hari yang kalian inginkan waktunya untuk beristirahat. Lalu di sini kita membuat variabel kembali dengan memasukkan variabel baru, yaitu weekend underscore relaxing underscore hours. Nah, lalu di sini kita bisa menginput variabel mengasihnya dengan operator penjumlahan ini. Lalu kita masukkan variabelnya dari yang pertama sleeping per hours, lalu setelah itu jumlahkan dengan working underscore hours, lalu jumlahkan dengan weekday underscore relaxing underscore hours ini. Nah, di sini kita tambahkan 24 sebagai tanda 24 jam, yaitu total jam per hari ya. Lalu di sini kita tambahkan terlebih dahulu 24 jam sebagai total jam per hari, lalu kita kurangkan dengan waktu-waktu yang kita inginkan ini ya, untuk waktu kegiatan kita ini. Lalu setelah itu kita juga menginputnya kembali, tapi kali ini tanpa working hours ya. Jadi yang pertama kita ingin menghasilkan weekday available hours ini, maksudnya jam yang waktu luang pada setiap harinya. Nah, di sini kita 24 jam ini kita kurangkan dengan 3 total kegiatan yang kita inginkan ini, waktu jadwal kita ini. Lalu di blok variabel selanjutnya ini tuh adalah berapa lama waktu peluang yang ada pada saat weekend atau pada saat hari Minggu. Nah, di sini kita 24 jam ini kita kurangkan dengan waktu tidur kita dengan dijumlahkan dengan waktu istirahat kita pada hari libur atau hari istirahat, hari akhir hari weekend ini. Lalu di sini adalah variabel yang terakhir adalah total waktu atau jam yang tersedia untuk ini ya. Jadi kita input variabel weekday underscore available underscore hours ini, waktu luang yang kita punya pada hari weekday ini, lalu kita kurangkan dengan 5, lalu tambahkan dengan weekend underscore available underscore hours, lalu kita kurangkan kembali dengan 2. Selanjutnya kita akan menginput pengeluaran dari si kucing ini agar dia bisa menjawab penginputan pemrograman ini. Kita pindah ke looks, lalu kita seret yang bagian ini, lalu kita pindah ke bagian variabel.
masukkan bagian sini. Nah, lalu selanjutnya kita bisa set ini kembali ke bagian sini. Nah, lalu setelah itu kita bisa memasukkan variabel weekday underscore available underscore hours ini ke bagian apple yang kedua ini ya. Nah, di sini apple ini bisa kita ganti dengan you have atau kamu mempunyai. Lalu banana ini kita bisa ganti dengan hours to study is working day, atau nanti kucing ini akan mengeluarkan output yaitu kamu akan mempunyai jam yang ada untuk kalian belajar pada setiap harinya. Lalu kita berikan perintah tunggu selama 2 detik ya, agar ada jeda di antara output dan keluaran nanti yang dikeluarkan oleh kucing. Lalu kita kembali ke loops, kita ulangkan saja blok bagian ini, C ini seperti tadi. Kita seret C, lalu operator kembali, kita cari join, kita masukkan kembali, lalu 2 kali ya, kita timpa di bagian banana ini, lalu kita pindah ke variabel. Lalu kali ini kita akan masukkan weekend available underscore per hours. Nah, adalah waktu yang kita punya pada waktu weekend ini. Nah, apple ini kita ganti you have, lalu banana ini kita ganti dengan hours to tadi it's dalam setiap minggu dan per hari. Maaf, pada saat weekend day. Lalu kita beri jeda kembali, beri waktu jeda, kita ke event, lalu kita pilih wait kembali, lalu kita ganti dengan 2 detik kembali. Yang terakhir kita ulangi lagi penginputan pemrograman yang tadi seperti tadi, C, lalu operator kembali, lalu seret yang join 2 kali, kita timpa di bagian banana ini, lalu kita pindah variabel kali ini kita akan menggunakan total waktu yang kita punya ya, total available hours kita. Lalu apple kita ini kembali kita ganti dengan you have, lalu banana ini kita ganti dengan hours to study, waktu yang kita punya untuk belajar pada setiap minggunya. Nah, jika sudah seperti ini, kita bisa coba saja menjalankannya. Nah, kita pencet logo bendera ini. Nah, kucing ini akan menanyakan berapa jam yang kamu punya
untuk tidur per hari. Misalkan kita ketik saja 6 jam, lalu enter. Nah, kucing ini akan menanyakan kita, berapa banyak jam yang kamu punya untuk bekerja per harinya. Nah, kita perkirakan saja 10 jam. Nah, lalu kucing ini akan bertanya, berapa banyak jam dalam seminggu yang kamu inginkan untuk beristirahat? Kira-kira sekitar 12 jam. Oke, enter kembali. Nah, kucing ini akan bertanya kembali, yaitu berapa banyak jam dalam seminggu pada weekend day atau pada hari Minggu yang kamu inginkan untuk beristirahat, yaitu mungkin sekitar 4 jam atau mungkin 5 jam saja. Nah, si kucing ini akan memberikan output hasil kamu mempunyai waktu 15 jam untuk belajar dalam setiap minggunya. Ya, ini hasil penginputan datanya. Oh, mungkin di sini ada kesalahan ini negatif ya, seharusnya positif. Mungkin ini terjadi negatif mungkin karena adanya ketidak ini ya, pada penginputan data ini di sini tuh nggak sesuai sama jumlah per hari atau jumlah pada waktu belajar dan waktu istirahat, jadi akan berhasilkan negatif. Di sini kalian mungkin bisa menginputnya dengan data yang kalian perhitungkan pada waktu per minggunya, kegiatan kalian sehari-hari. Mungkin hasilnya akan ini ya, teratur